أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أصرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaqi asma'in.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibilahil alamin alladhi summiya bis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya khalilullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum hadiin al-mahdiin, assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa rahmatullah, kita masih di kajian tentang Al-Quran sebagai penasihat bagi para wali, pendidik para wali. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pemahaman bahwasanya Al-Quran yang kita anggap sebagai penasihat dan pendidik untuk para wali ini. Yang pertama pengagungan, yang kedua adalah pemahaman. Dan pemahaman kita sudah sampaikan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sabda Imam Ali Al-Din Ma'rifatuh, mengenal Allah yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan pada yang kedua, pemahaman yang kedua, itu syair yang suluk menuju Allah. Jalan untuk menuju Allah, etika-etika menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan akhlak tentunya. Dalam Al-Quran sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, beruntunglah, telah beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mematuhinya. Ini penasihat dari Al-Quran. Mereka mengetahui para wali bahwasanya yang namanya diri manusia ini terilhami dengan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefujuran dan ketakwaan. Tinggal manusia memilih. Potensi untuk kefujuran juga ada, untuk maksiat, kafiran juga ada, kefujuran. Dan potensi untuk ketakwaan pun juga ada. Tinggal bagaimana manusia ini memilih. Yang jelas manusia sudah dibebani dan akal. Wa nafsi wa ma sawwaha, ayat sebelumnya. Jadi indah sebenarnya ayat ini kalau kita baca dari awal. Wa nafsi wa ma sawwaha, dalam surat Syams 9 selanjutnya ayat 7 sampai 9. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa manusia. Wa sawwaha, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan. Penyempurnaan dengan apa? Jiwa ini disempurnakan dengan apa? Jiwa ini disempurnakan dengan akal. Dengan akal. Akal inilah yang nanti akan membimbing dalam diri manusia untuk menentukan, untuk memilih yang baik. Semua akal manusia pasti akan mengantar pada hal yang baik. Hal yang buruk itu disebut dengan licik. Licikan. Licikan itu salah satu mirip dengan akal, dengan kepandian. Kata Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya, ya Imam, mal aklu, apa itu akal? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, al-aklu ma yuqbadu
bihir rubu. Akal adalah yang dengannya Tuhan itu disembah. Dan akal itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yunalu bihil jinan, dan surga diperoleh dengan akal. Dengan akal itulah manusia akan dibimbing terus mengarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal baik, dengan etika-etika yang sudah diajarkan, sampai mereka menuju pada Allah. Yang kita sebut dengan suluk ilallah, jalan untuk menuju Allah Subhanahu. Allah selain sudah bersumpah dengan jiwa ini, ya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kenapa? Kenapa hanya jiwa saja bersumpah? Harus ada penyempurnaannya. Ini barulah jiwa yang sempurna. Jiwa yang sudah dibekali dengan akal. Ini Allah bersumpah dengan jiwa yang semacam ini. Sebagian mengatakan jiwa yang sempurna ini ya nafsul mutmainnah, ya. Dialah yang mengarahkan pada hal-hal yang baik, yang memberikan ketenangan hati, jiwa. Lalu setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dengan kefujuran dan ketakwaan, keburukan dan kebaikan. Tidak akal tahu bahwasanya dalam jiwa ini ada dua hal yang saling bermusuhan, yaitu kebaikan dan keburukan, potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Orang yang mengandalkan akalnya, ya dia akan selamat. Ini Al-Quran memberikan warning, ya kan itu. Memberikan peringatan. Qad aflaha man zakkaha. Dan katanya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kota mendesak. Apa itu artinya? Ya, dia tidak dapat apa-apa, gagal ya kan. Orang mengotori jiwanya itu. Pemirsa rahmatullah, inilah yang diambil dari Al-Quran oleh para wali, nasihat-nasihat Al-Quran tentang suluk ilallah, ya, dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang pertama mengenal Allah, pemahamannya. Kedua, share suluk, ya, atau suluk ilallah, jalan menuju Allah, etika-etikanya bagaimana. Tentunya sana nanti ada tahapannya. Kita belum waktu ini, insya Allah lain kali pada waktu kita harus bahas tentang suluk ilallah itu. Kita sebut dengan tazkiyatun nafs, ya kan, pensucian jiwa. Itu pelajaran akhlak, itu perlu kajian tersendiri ya. Nanti ustaz-ustaz lain, yang lain bisa mengkaji tentang akhlak itu. Apa itu akhlak, bagaimana pembandingnya, ya kan, cara-caranya bagaimana. Soal itu kajian khusus. Kemudian yang ketiga yang diserap oleh para wali dari Al-Quran sebagai penasihatnya adalah bahwasanya Al-Quran menyajikan kisah-kisah yang sangat indah, yang menarik, yang ini menjadi motivasi buat para wali. Kita ini kadang seringnya terpesona dengan kisah-kisah Al-Quran, tapi tidak mau meniru, tidak menjadikan kisah itu sebagai motivasi buat kita. Ya, terpesona saja, terkagum-kagum saja dengan kisah-kisah di Al-Quran, tapi sudah, setelah itu selesai. Tidak meresapi, tidak menghayati, apalagi sampai mengamalkannya. Pemirsa rahmatullah, kekurangan kita. Sekali lagi kita ini
pasti mendapat makom hudal linnas, ya kan? Bukan hudal lil muttaqin. Dan linnas artinya ya kualitas kita ini terbatas untuk memahami Al-Quran, ya kan? Untuk mencari atau menjadikan Al-Quran sebagai pendidik kita, penasihat kita, hidayah, beri hidayah kepada kita. Kualitasnya terbatas. Artinya apa? Artinya masih banyak di sana penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk menyerap Al-Quran lebih banyak lagi. Kita masih pada batas-batasnya yang umum saja, belum sampai pada dalil, sehingga kita tidak tahu apa yang didapatkan mereka orang-orang muttaqin dari Al-Quran. Kita kadang mendengar kisah-kisah Al-Quran ini sudah terpesona, apalagi kalau kita dengan kisah dari para wali yang mereka sudah mendapat nasihat dari kisah-kisah Al-Quran. Apa yang mereka lakukan dari kisah-kisah itu? Motivasi yang sudah mereka pegang erat, kita jadikan sebagai motivasi yang kuat untuk menjalani hidupnya dari kisah-kisah itu. Dimulai kisah Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya, para sholihin, bahkan sampai pada kisah-kisah binatang sekalipun. Sebab itu para wali mereka mengetahui bahwa Al-Quran bukan kitab sembarangan, kisah-kisah itu bukan asal-asal. Katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan selain Allah, dan sungguhnya Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Auhayna ilaika hadza, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Musyarahmatullah. Sungguh apa yang didapat oleh para wali Allah dari kisah-kisah ini sesuatu yang sangat besar. Penekanan dari Al-Quran bahwa ini adalah kisah-kisah yang benar, dan ini adalah kisah-kisah yang paling baik, yang paling indah, sehingga para wali betul-betul mencari contoh, mengambil ibrah dari contoh kisah-kisah yang seperti dalam Al-Quran. Terutama dalam ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah liulil albab, bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau merenungkan. Jadi kisah-kisah mereka ini sekali lagi adalah ibrah ulil albab, ya, bagi yang punya akal yang utama, yang mau betul-betul menggunakan akalnya dengan baik. Ini albab itu, ulub itu dari hati. Ini pemilik hati yang utama, pemilik hati yang tinggi, ini akhlak yang tinggi. Betul menggunakan akhlaknya semaksimal mungkin ya, untuk mencerna, ambil pelajaran nasihat dan Al-Quran lewat kisah-kisahnya yang paling indah. Ini nasihat yang diambil oleh para wali dari pemahaman kisah-kisah. Pemahaman yang lainnya yang diambil oleh para wali adalah mereka melihat bagaimana keadaan orang-orang kafir. Mereka mengetahui
akibat dari orang-orang kafir itu seperti apa? Dalam Al-Quran katakan dalam surat Fatir ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah mereka tidak dimuliakan sehingga mereka mati dan juga tidak diringankan dari azab mereka. Wala yukhaffaf min azab. Tidak ada takhfif, tidak ada diskon, tidak ada keringanan apapun dari azab mereka. Sehingga mereka mati begitu saja. Dapat siksaan yang luar biasa. Demikianlah kami akan balas setiap orang-orang yang sangat kafir, menentang nikmat-nikmat Allah, tidak mau bersyukur. Nah, kebalikan dari orang-orang kafir adalah orang-orang yang bersyukur. Qalil min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Pilihan. Sehingga wejangan-wejangan Al-Quran, nasihat Al-Quran yang diserap oleh para wali, bagaimana Al-Quran juga menggambarkan secara umum bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Mereka akan mati, bahkan mereka tetap akan disiksa. Tidak ada diskon, tidak ada keringanan dalam siksaan. Full siksanya. Full time. Terus abadi. Full. Dan ini pelajaran buat semuanya ya. Kafir. Semua orang kafir akan kami bahas ini. Ini yang diwaspadai oleh para wali. Mereka ketika membaca ayat-ayat semacam ini, mereka takut luar biasa. Ngeri. Ya. Dan mereka kadang khawatir dirinya itu masih belum bisa bersyukur secara utuh. Masih ada sedikit kekufuran. Dan mereka bukan tidak melakukan hal semacam itu, tapi perasaan seperti itu. Menganggap dirinya itu kurang dan kurang. Kalau kita kadang ibadah sedikit saja, wah sudah bangga. Saya sudah sholat malam, saya ini sudah banyak mengaji, wah saya ini sudah banyak mengajar, sudah banyak seperti ini dan itu. Mereka dengan diri. Mereka para wali ketika melihat ayat-ayat semacam itu, mereka takut. Jangan-jangan mereka juga termasuk. Kita kadang enggak. Wah itu buat orang kafir, saya enggak. Kadang enggak kafir. Ya, ketika bagi para wali adalah bagaimana mereka ini menyerap nasihat-nasihat Al-Quran, terutama tentang masalah orang-orang kafir. Jangan sampai dirinya termasuk orang-orang kafir. Kadang mereka membaca dengan buta. Kembali secara rahmat. Hal yang diserap oleh waliullah adalah penjelasan lahiriah tentang ayat-ayat syariat, tentang hukum-hukum. Kalau ini mungkin hampir sama semuanya, karena syariat untuk semuanya, yang bisa memahami juga semuanya. Tapi kualitas ketika mereka mendapatkan penjelasan tentang hukum-hukum Islam dan mereka menjalankan hukum-hukum Islam itu berbeda sama kita. Sama-sama mengetahui, sama-sama memahami, tapi dalam pengamalannya jauh antara kita dengan mereka. Orang yang imannya sudah sampai pada ketakwaan tinggi,
beda dengan orang biasa. Muatan sholatnya pun atau kualitas sholatnya pun juga berbeda. Nah, kita lihat sholatnya para wali, orang-orang soleh. Bahkan kalau kita kenal di negeri kita ada wali songo, 9 wali. Dengan orang biasa saja sholatnya berbeda. Sama-sama sholat, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama baca Fatihah, dan juga diakhiri dengan salam. Rakaatnya juga sama. Tapi perasaan ketika sholat itu berbeda, sangat berbeda. Penghayatannya, khusyuknya, hudurul qalbnya, kehadiran hatinya dalam sholat itu membuat dia gemetar, kadang menangis ketika sholat. Beda. Sama-sama menyerap tentang syariat, sama-sama memahami syariat, tapi beda pemahaman mereka itu dalam memahami syariat. Betul-betul mereka memahami dengan penuh kehayatan. Ketika mereka dapati ayat-ayat tentang sholat, aqimis sholat, itu mereka seperti mendapat hadiah yang luar biasa. Kalau kita ketika mendapat ayat seperti ini, aqimis sholat, dirikanlah sholat, tanggung, masih ada kerjaan, nanti bagi mereka tidak. Bagi mereka ketika ada seruan aqimis sholat, dirikanlah sholat, itulah waktu yang dinantikan. Itulah kegembiraan yang luar biasa. Berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya waliullah, dia apa? Kekasih Allah. Itulah yang diidam-idamkan. Kapan saat waktu untuk sholat? Kapan saat untuk bertemu dengan kekasihnya? Seperti Nabi ketika tiba waktu sholat, langsung bergegas dan manggil Bilal, ya Bilal, hari ini, hei Bilal, hiburlah aku. Sholat ini hiburan seorang para kekasih. Gembiranya luar biasa baginda Nabi. Ketika tiba waktu sholat, dunia beserta isinya nggak ada apa-apa, tidak berarti. Dan kalau kita pada waktu sholat tiba, ya kita tetap aja kerja. Dan waktu sholat kita masih ini dan itulah. Dari penyambutan syariat saja kita sudah berbeda. Apalagi ketika melakukannya, menjalankannya syariat itu sendiri. Dan sama-sama menyerap kan. Para wali juga menyerap dari Al-Quran, ngambil nasihat dari Al-Quran tentang sholat. Sama dengan kita mengambil syariat dari Al-Quran. Contohnya sholat. Sama-sama. Tapi sekali lagi kualitasnya berbeda, muatannya berbeda. Setidaknya para wali juga, mereka sudah orang-orang super ya, orang-orang spesial. Mereka sangat berbeda tentunya dengan kita. Sebab itu kalau kita lihat namanya orang-orang yang ya sering berbuat dosa, mereka sholat, mereka ibadah, mereka puasa, jadi kualitas ibadah mereka, sholat mereka, puasanya jauh berbeda. Ini tentang puasa. Puasa itu orang yang bukan hanya sekedar menahan dari dan haus. Yang puasa itu adalah pensucian diri. Tazkiyatun nafs.
Bagaimana dengan puasa itu orang mengambil manfaat yang luar biasa, baik untuk fisiknya ataupun untuk rohnya ya. Jasmaninya juga sehat, rohaninya juga sehat. Sehingga mereka senang ketika datang bulan suci Ramadan. Ketika mereka melakukan puasa dengan gembira, menyambut puasa. Dan inilah jalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu. Ya, tentu saja saya katakan kualitasnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, apalagi dengan para wali. Puasa mereka dengan kita bagaimana? Ini dalam puasa tidak boleh namanya bergibah, caci maki, menghina orang lain. Tidak boleh. Kan zaman Nabi ada salah seorang perempuan ketika puasa disuruh batalkan puasa kamu. Ya Rasulullah, kamu sedang puasa, ini tapi puasa kamu gak ada apa-apanya, kamu dapat apa-apa kecuali ya rasa lapar dan puasanya. Kenapa ya Rasul? Ya karena kamu masih menggibah orang lain, membicarakan orang lain. Jadi pahala puasa itu langsung hilang, sirna. Ini dalam doa ketika masuk di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban abalina syahrul Ramadan. Di ujung-ujung ada wala tas'al akhiru hadina minal ju'i wal atas ya. Nah, ini seperti itu. Allah jangan sampai kau jadikan akhir dari bulan ini, bulan-bulan mulia itu, yaitu nasib kami hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Dari awal-awal dari Rajab sudah kita baca, mohon pada Allah seperti itu. Dan sampai kita bernasib seperti orang-orang yang tidak mendapatkan pahala kecuali ya susah saja. Ya nahan lapar, ya nahan haus. Tidak bisa aktivitas banyak, ya. Hanya istirahat. Jadi makom spiritual dari puasa itu makom yang dimiliki oleh mereka, para wali. Mereka betul-betul menerima puasa itu dengan senang sekali. Karena sebagai jalan. Semua syarat-syarat yang ada mereka serap dengan penuh bahagia. Mereka ambil sebagai keuntungan, sebagai manfaat buat mereka, sebagai kebutuhan buat mereka. Jadi beda. Musa rahmatullah, ini yang bedakan kita dengan orang-orang. Dan syariatnya pun juga sebab itu kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan jiwa kita di bulan yang mulia ini, bulan suci ini. Ini kesempatan untuk tazkiyatun nafs, pencucian jiwa kita ini. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita bisa melatih diri kita. Sekali lagi, ini bukan instan, kita harus menjadi seorang wali tidak mudah ya, tidak sering menjadi. Bukan seperti tukang sulap yang berubah sesuatu. Itu bukan seperti cangkir Aladin atau gelas Aladin atau apa. Yang diusap lah keinginannya terwujud dan sebagainya. Pasti perlu banyak latihan untuk kita sendiri. Mari kita tiru, kita teladani para wali Allah ketika mereka memahami syariat, mencerna syariat, mengambil
manfaat dari syariat Islam, perasaan mereka bagaimana, ini sangat berbeda kita dengan mereka. Nah, kita teladani, kita upayakan untuk kita merasakan hal seperti itu, walaupun mungkin kecil sekali. Kita berusaha. Jatuh bangun itu sudah hal biasa, karena memang tidak mudah untuk melakukan seperti ini, untuk merubah jiwa kita. Godaannya sangat besar. Mudah-mudahan paling tidak ini jadi motivasi kita, ya kan, yang melihat bagaimana para wali ini bahagia sekali dengan syariat Islam. Kita pun juga berusaha untuk membahagiakan diri kita dengan syariat Islam ini, tentunya dengan keikhlasan itu sendiri. Nah, soal nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, atau kalau ada kesempatan kita akan bahas secara khusus. Wa taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.